Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Karikatur Negeri bersama pembawa acara kesayangan Anda, Soleh Solihun. Di program ini kita akan membahas ketidakberesan yang ada di sekitar kita, tapi dianggap sudah biasa. Nah, saudara-saudara, ngomong-ngomong nih, sekarang kan di berita lagi ramai bencana ya, yang datang silih berganti. Sampai-sampai sekarang nggak tahu lagi mana yang udah beres ya. Saya baca ini dulu, Ronggo Warsito, Zaman Edan. Kata Iwan Fals kan, syair Ronggo Warsito. Erupsi Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara belum benar-benar berhenti. Masih banyak pengungsi dan dampak bencana yang butuh ditangani dengan sebaik-baiknya. Dalam situasi seperti itu, tahu-tahu Gunung Kelud di Jawa Timur meletus besar. Abu dan material erupsinya tersebar merata hampir ke seluruh Pulau Jawa. Kalau sudah begini, baru kita sadar bahwa alam memiliki hukumnya sendiri, saudara-saudara. Bahkan hewan dan binatang yang biasa hidup di gunung pun tahu. Ketika gunung mau meletus, mereka lekas turun mengungsi. Misterius nggak? Intelek kan kelihatannya posenya. Saudara-saudara, ada yang bilang bencana alam yang terjadi di kita belakangan ini sudah diramalkan di kitab Primbon dan ayat-ayat tertentu di kitab suci. Nah, letusan Gunung Kelud misalnya, ketika meletus tahun 1901, itu dipercaya sebagai tanda penyambutan lahirnya Presiden pertama kita, Bung Karno. Terus ketika Gunung Kelud meletus di tahun 1966, itu dipercaya sebagai penanda jatuhnya proklamator kita setelah menandatangani surat perintah 11 Maret. Nah, artinya letusan Gunung Kelud di tahun 2014 ini mungkin juga pertanda pergantian presiden. Ya nggak? Ya iya dong, udah pasti. Orang mau ada pemilu tahun ini. Ya kan? Tapi nih ya, kalau kita berkaca, orang-orang zaman dulu itu bisa menyelamatkan diri dari bahaya letusan Gunung Merapi. Karena mereka bisa membaca tanda dari binatang yang turun gunung. Oh, canggih kan orang-orang zaman dulu. Kalau orang-orang modern sekarang, bagaimana ya? Saya mau kembali pose baca biar misteri. Yo mangannya le ya. Le. Mangannya dipangan iki. Iki lho, ya gue kita apakan nih pinter ngomong. Assalamualaikum. Nah, pinter. Lucu ya, saudara-saudara. Burung kok diajak bicara. Nek pinter ngomong, duitnya oke. Katanya kalau pinter bicara bisa dapat uang banyak. Neng mangan terus. Umur gue di kandang, di penjoro, gue rapi ngomong. Oh. Tapi punya uang banyak juga buat apa kalau ada di dalam penjara? Seperti para koruptor di negara kita ini. Jadi burung beo semacam ini asalnya dari alam, saudara-saudara. Dari hutan atau gunung yang bertebaran di negeri ini. Di tempat asalnya, mereka tentu memiliki kemampuan alami. Ya sifatnya, nalurinya, juga suara yang dihasilkannya. Ketika kemudian dijinakkan, burung beo semacam ini bisa diajari, bahkan belajar mempergunakan bahasa manusia.
Yang istimewanya ngomongnya itu ya, yang mahal itu ngomongnya. Kata-katanya itu kan lainnya bio kan nggak ada yang jelas. Ya tergantung kita ngajaknya kok ya. Jadi hafalan tuh itu. Apa yang kita ajarkan ngomong tapi ya kata-katanya terbatas ya. Ganti semua, suara aslinya kan cuma kiang-kiung itu. Suara asli di hutannya itu. Suara hutannya nggak ada. Langsung suara ajaran itu keluarnya. Siul juga ajaran. Nah, iya ya, modelnya kan juga kayak orang itu tergantung lingkungannya itu. Lingkungan mabuk yang mabuk enggak ya enggak tapi itu. Intinya sama. Bahkan cerdasnya enggak kayak orang. Leo. Nah, sudah tahu kan betapa pentingnya peranan pemerintah di negeri ini. Apalagi soal gunung berapi. Wah, kita harus ikutin apa kata Badan Geologi. Kenapa? Soalnya kan kita udah nggak bisa lagi baca tanda-tanda alam kayak zaman nenek moyang kita dulu. Ya bukan apa-apa, burungnya aja udah dimasukin kurungan. Hewan-hewan sudah dimasukin kandang. Ya masih mending sih kalau di kebun binatang dijaga dan dipelihara serta dilestarikan dari para pemburu liar. Tapi kita masih bisa nih bercermin dan belajar dari hewan-hewan di sekitar kita. Burung beo aja tahu Pancasila. Masa kita enggak? Ayo, masih ingat ya Pancasila? Pancasila. Ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mumpung lagi banyak bencana, ayo kita berbuat demi kemanusiaan. Sedekah, bantu korban bencana. Mau sambil kampanye, ya sah-sah saja selama duitnya bukan hasil korupsi ya. Dan selama nyumbangnya banyak. Jangan kampanyenya banyak, nyumbangnya sedikit. Itu namanya tidak adil dan tidak beradab. Melanggar Pancasila, iya nggak? Kalau lupa, tanya burung beo.